Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka rabbil 'ilmi lamma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin hadis Arba'in Nawawi yang kemarin. Nah, maafin juga kemarin gak hadir 2 bulan, tapi alhamdulillah masih ada Ustaz Suryadi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Nah, Allah beri istiqamah di dalam jalannya. Karena sekarang bahasan al-istiqamah. Al-istiqamah, sebuah al-istiqamah. Nah, al-hadis 21. Al-istiqamah an Abi Umar wa qila Abi Umrah Sufyan bin Abdullah Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu qala ya Rasulullah qala li fil Islam qawlan la as'ala anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi thumma istaqim. Jadi dari Abi Umar bin Sufyan bin Abdullah Thaqafi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kulli fil Islam, katakanlah kepadaku dalam Islam, qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak, yang aku tidak pernah mendengar dari orang lain kecuali dari dirimu ya Rasulullah. Jadi sahabat nanya suatu qaul di dalam Islam yang cuma keluar dari Nabi, intinya yang terbaru lah ditanya sahabat. Lalu kata Nabi, qul amantu billah tsumma istaqim. Kata Nabi, katakanlah bahwasanya engkau beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian beristiqamah. Jadi kata Nabi, katakanlah engkau bahwasanya beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian beristiqamah. Anda belum nemu sandaran kata yang enak buat istiqamah dalam bahasa Indonesia. Mungkin apa ya? Kalau bahasa Arab mazal syai', tidak akan hilang sesuatu, itu istiqamah. Jadi terus-terusan gitu, istimraran, ada, abadi, abadan, daiman, itu istiqamah, terus berjalan, itu namanya istiqamah. Tapi pahamlah, istiqamah udah jadi kata serapan di bahasa Indonesia. Jadi istiqamah yaitu sesuatu yang tidak ditinggal, terus dilakukan terus-menerus, itu namanya istiqamah. Na'am hadza. Jadi Nabi cuma bilang simple, amantu billah tsumma istaqim. Kita disuruh beriman sama Allah Ta'ala, kemudian beristiqamahlah. Maksudnya teruslah beriman. Di sini syarahnya Ajib masih pakai kalam-kalam yang safi, masih pakai kalam-kalam yang lembut. Tapi kalau pakai kaidah atau sandaran kepada Sayyidina Utsman bin Affan, itu makna la ilaha illallah itu Sayyidina Utsman itu lebih tinggi daripada sahabat yang lain. Karena Sayyidina Utsman, boleh seseorang hamba baru boleh layak untuk mengatakan la ilaha illallah ketika seorang hamba itu mengenal Allah. Jadi mesti mengenal kemudian beriman. Jadi nggak bisa kita cinta akan seseorang tapi kita nggak tahu siapa yang kita cintai. Begitu juga dengan ubudiyah, tentang penghamdaan, tentang kehambaan. Jadi kita nggak bisa mengimani sesuatu kalau kita nggak mengenal apa yang kita imani. Maka berimanlah kemudian beristiqamahlah gitu. Jangan ingat banyak tentang kaidah-kaidah istiqamah. Ada yang bilang al-istiqamah khair min al-faqaramah, istiqamah itu lebih mulia daripada 1000 keramat. Al-istiqamah ainul karamah, istiqamah itu mata, maksudnya sebuah hal yang penting dari sebuah kekeramatan dan lain sebagainya. Banyak hal-hal istiqamah, tapi jujur susah untuk dilakukan karena
Cuma banyak kaidahnya, tahu fadilahnya tapi susah buat dilakukan. Begitu juga nih, anak juga susah untuk melakukan istiqamah. Bahkan terakhir ketika nih ta'lim sama guru ane kita Abdullah, yang dipesanin adalah istaqim, beristiqamah lah. Maksudnya adalah terus menerus, dun ta'ab, dun dajar. Jadi melakukan sesuatu tanpa ta'ab, tanpa capek, tanpa dejar, tanpa tanpa kesel akan tekanan. Jadi terus melakukan hal itu. Nah, banyak kaidah-kaidah istiqamah di syarah ini, tapi yang anda mau pakai satu kaidahnya simple. Dibilang kila hiya al-istiqamah hiya mutaba'ah lil lisan al-muhammadiyyah ma'a takhalluq bi akhlaqi mardiyah. Jadi istiqamah ini menurut Tadbir Semenisabkan Al-Fil Ma'ruf. Oleh syarahnya ini muallif, menurut penulis kitab Jawahirul Lu'iyah, istiqamah adalah hiya mutaba'ah, itu adalah mengikuti lil lisani Muhammadiyah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi bersamaan takhalluq bi akhlaqi mardiyah, bersamaan dengan akhlaknya yang mardiyah. Mardiyah itu yang terpuji, maksudnya Nabi Muhammad gitu. Jadi yang dikatakan istiqamah adalah mengerjakan sunnah-sunnah Nabi beserta konteksnya. Karena kadang dalam Islam orang suka lupa akan konteks. Intinya sunnah. Sunnah-sunnah ini bisa jadi fitnah. Misal kampung biasanya nggak azan 2 kali subuh, lalu azan demi sunnah Nabi, demi melakukan akhlakul mardiyah. Azan 2 kali subuh di kampung itu, subuh cuma sekali, maka jadi fitnah. Ini ajaran siapa? Membuka celah orang untuk su'ul adab, membuka celah orang untuk kurang ajar kepada Nabi. Yang disalahin malah tuh orang nggak ngaji, beko, padahal dia yang membuka jalan buat orang tersebut kurang ajar sama Nabi. Maka jangan pernah lupa sama konteks. Nah, itu kaidah paling simple. Apa itu istiqamah? Jadi istiqamah adalah melakukan perbuatan Nabi, melakukan sunnah-sunnah Nabi beserta akhlaknya Nabi gitu. Jadi begitu sunnah-sunnahnya Nabi. Misal sunnah Nabi apa ya? Banyak lah. Tapi nggak ngikutin dengan akhlaknya Nabi, dengan sombong apa segala macam, itu bukan termasuk mutaba'ah bil akhlaq mardiyah, itu bukan. Jadi dengan mengikuti sunnah Nabi dengan akhlaknya Nabi itu susah gitu. Hakala. Lalu ada satu kalam yang ajib, itu di sini dibilang waqila bihal kamal al-umur wa tamamuha biwujudihi al-hasra wal khairat mimma lam yakun mikmal thumma ila al-istiqamah khair min al-karamah wa ma akramahu Allah ta'ala abdul bil karamah khair min al-istiqamah. Maka betul istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Hakala. Wa thumma fakun sahibul istiqamah la tatlub al-karamah. Maka jadilah engkau sahibul istiqamah. Jadilah engkau orang yang terus menuntut istiqamah, terus berusaha untuk istiqamah. Jangan orang yang menuntut karamah gitu. Kalau menuntut karamah repot. Baru taklim tempat satu, yang satu lagi katanya bisa terbang, pindah ke guru A. Lalu guru A kalah karena yang B bisa jalan di air, lalu pindah. Hada talabul karamah. Ini yang dibilang menuntut keramat, bukan talabul istiqamah. Hada. Termasuk kita orang lah. Termasuk kita orang. Dan juga banyak kasusnya juga. Walhasil intinya begitulah. Jadi talabul karamah, talabul istiqamah wala tatlubul karamah. Jadi jangan pernah menuntut yang karamah lah. Jadi mau terbang mau kagak biarin gitu. Buktinya adalah Syekh Ali Baras. Habib Umar bin Rahman Al-Attas kalau Fatihain Habib Umar Sahibul Ratib selalu bawa Syekh Ali Baras. Karena Syekh Ali Baras itu dites ketika
ini cerita masyhur terkenal lah. Jadi Syekh Ali Baras dibilang sama sama Abi Umar, ya Ali, di depan ada Nabi Allah Khidir. Di depan ada Nabi Allah Khidir, ya Ali. Utlub doa, minta doa. Kata Syekh Ali Baras, la yakfika. Cukup ente ya Habib. Maka fatwa itu keluar. Kata Habib Umar, barang siapa yang Fatihah enggak bawa Ali, maka enggak sampai Fatihah kepada Abu. Itu talabul istiqamah. Itu orang-orang yang menuju istiqamah. Kata. Makanya aneh kasihan kalau ngeliat orang-orang yang baca. Ini kita lah, termasuk aneh juga, aneh kasihan juga sama diri aneh gitu. Baca sholawat, hadir maulid, tapi nggak pernah dapat keberkahan atau kebaikan dari maulid tersebut. Maka sebelum masuk ke hal-hal yang istiqamah, mesti ente paham betul babul mahrum, hal-hal yang diharamkan. Jadi sebenarnya capek kalau kita nih sampai jam 11 begini tapi nggak dapat apa-apa, cuma keberkahan. Makanya dia bilang ini sebuah keberkahan sholawat. Sholawat walaupun otak kita kemana-mana tetap sholawat, walaupun keadaan ghafil itu dapat pahala. Tapi keberkahannya wallahu a'lam bishawab. Makanya sebelum melakukan, makanya dia bilang sayang sia-sia hadir maulid, baca sholawat, tapi babul mahrum masih ada. Karena yang jadi nanti yang disalahin sholawatnya. Babul mahrum adalah hal-hal yang ditolak doa. Babul mahrumud doa. Jadi ada hal-hal yang tertolaknya doa. Nah itu mesti dibenahin dalam diri. Baru masuk sholawat, baru masuk ratib, baru masuk wirid gitu. Tapi kalau sholawat juga, maulid juga, maksiat masih jalan, nggak guna. Bagus kita umatnya Nabi. Coba kalau Nabi Isa kita umatnya, nggak guna, udah meledak duluan gitu. Nggak ada keberkahan. Karena sholawat ghafil masih ada pahala. Kata gitu. Jadi yang terpenting bersihin diri dulu, barulah benar di dalam perbuatan gitu. Makanya keberkahan sholawat begitu. Kata. Apalagi zaman sekarang udah banyak lah para yang nyari-nyari kuping apa segala macam itu taban udah. Nggak percaya sama muallif Sabtud Durar. Habib Ali bin Muhammad Habsyi itu istiqamah di dalam pengajiannya. Istiqamahnya cuma dari 10 sampai 19 muridnya. Cuman istiqamah di belasan doang. Tapi dapat maqamul a'la, dapat maqam yang lebih tinggi. Itu karena apa? Karena istiqamah dalam pengajiannya. Gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak apa segala macam, yang penting percaya sama Sabtud Durar, baca minal awal dan akhir, dan percaya hal itu insya Allah pasti merubah hidup kita gitu. Karena yang ngarang bukan sembarangan, wali kayak begitu. Jadi jangan kebayaan maulid itu cuman tabi'ah, cuman adat, bukan. Pengajian tuh buat tempat hijrah minal syar ilal khair, minal khair ilal khair. Pengajian tuh, sholawat tuh, Nabi tuh jadi patokan dari buruk ke baik, dari baik ke yang lebih baik. Bukan tabi'ah, bukannya lingkungan yang yang cuman malam Jumat kedua jadwal nongkrong di Nurul Huda. Bukan begitu. Miskin jiwa begitu. Kalau dibilang melecehkan Rasul, melecehkan Sabtud Durar, ini maknanya luas, fadilahnya luas. Maka kalau memang nggak paham atas fadilah, atas keutamaan, atas cara, maka percayalah dan ikuti betul para salafus saleh. Kita tugasnya cuma ittiba, kayak begitu. Bukan bikin tren baru, kelas. Begitu. Nah, intinya begitu. Maka yang terpenting, makanya dia bilang itu juga buat diri ani juga, karena ani ketika minta amalan, minta wirid sama guru ani yang ditekan adalah babul mahrum doa. Ente mesti perbaiki dulu diri ente baru nanti ente wirid apa aja bebas. Ente berbuat baik bebas. Karena kasihan kalau capek-capek tapi nggak guna apa dikerjain. Padahal mau gara-gara dirinya mahrum doa gitu. Ya mudah-mudahan lah kita istiqamah dalam jalannya. Mudah-mudahan kita istiqamah terus berbuat baik lah. Karena zamannya sekarang adalah bukan ilmu bukan. Yang sekarang adalah zamannya adalah bagaimana membawa akhlak Nabi Muhammad SAW. Itu yang menjadi cerminan.
Hakada. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.